mengucapkan selamat datang serta menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu serta anak-anak jemaat dan jemaat tamu dalam ibadah Minggu 9 Juni 2024. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak jemaat yang dalam minggu ini merayakan persamaan usia dalam perjalanan hidup, serta keluarga-keluarga jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan dan pertambahan anggota keluarga baru. Kiranya sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera selalu bersama Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tetap, agar dapat menghubungi majelis jemaat majelis unit setempat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 9 Juni 2024. Ibadah Minggu pagi pukul 9.00 Indonesia Timur, pelayan firman Pendeta Eka Suarisa SSI. Liturgi ibadah minggu kedua, pembacaan Alkitab Malaki pasal 3 ayat 6 sampai dengan 12, Kidung Pujian NKB. Informasi. Satu, informasi pelayanan. Ibadah Pelpri akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Lukas Sabarua dan ibadahnya dilaksanakan di gedung gereja. Dua, ibadah pelarian jenjang anak sebuah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juni 2024 jam 4 sore. Diharapkan kehadiran seluruh anak-anak sekolah minggu. Ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Juni 2024 jam 4 sore bertempat di rumah adik Emal Suai. Katekisasi kelas dewasa dan kelas pelajar akan dilaksanakan sesudah ibadah minggu pagi ini. Ibadah TPGP akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Juni 2024 jam 5 sore di rumah adik Umar dan Fiani Hermen, dan Jumat 10 Juni 2024 bertempat di rumah saudara Zelek Pahalus. Ibadah keluarga majelis akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Juni 2024 jam 2 sore bertempat di keluarga Bapak Robi Aumau Desiwarisya. 9 Juni 2024 sebesar Rp6.033.000. 2. Total sarokas minggu ini tambah sarokas minggu lalu sebesar Rp51.781.000. Untuk rincian jelas baik penerimaan dan pengeluaran setiap minggu, Bapak Ibu jemaat dapat melihat di bawah informasi yang telah disiapkan di depan gedung gereja.
manusia dan yang tidak pernah meninggalkan kekuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbeniharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan isilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadanya sampai berkelimpah? Mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon. Kami sering berbicara tentang hukum-hukum yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah menangkan hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang hadirkan Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada Dia. Mari kita berdoa sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan menurut Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Dengan berikut pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku
Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan inilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadir bagimu belalang pelahap, supaya jangan habisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan kita. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Memberi tetapi mengembalikan. Di minggu kemarin kita sudah belajar apa itu persepuluhan. Persepuluhan itu dapat dari apa saja. Kemudian persepuluhan itu diperuntukkan untuk siapa saja. Kita juga belajar di hari kemarin persepuluhan itu untuk dari ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Bahkan persepuluhan itu harus diberi dalam kerelaan dan sukacita supaya kita memiliki damai sejahtera dalam hidup. Hari ini juga kita masih tetap diarahkan oleh firman Tuhan soal hal yang demikian. Kita sudah belajar di hari kemarin, bahkan sebelum hari kemarin Bapak Ibu, bahwa persepuluhan dalam perjanjian lama itu menjadi sesuatu yang merupakan keharusan, sesuatu yang merupakan kewajiban bangsa Israel memberi 10% atau 1/10 dari hasil pertanian, bahkan juga peternakan untuk pekerjaan pelayanan di rumah Allah. Hari ini kita melanjutkan 3 ayat 6 sampai ayat 12. Mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kasih Allah kepada saya dan Bapak Ibu saudara yang mendorong kita mematuhi segala perintah Tuhan dalam hal ini pemberian persepuluhan. Dan kasih Allah itu juga yang dialami oleh bangsa Israel, oleh nenek moyang Israel. Allah menghendaki bahwa umat Israel harus memberi tanggapan terhadap pemberian Allah dalam hidup mereka. Minggu kemarin kita sudah bicara soal hal ini. Tetapi dalam bagian ini masih juga ada ketidaktaatan dari Israel yang Israel lakukan terhadap perintah Allah. Kita lihat di ayat 6 sampai 12 yang merupakan bagian bacaan kita waktu saudara. Ketidaktaatan yang pertama ayat 6 sampai 9, ketidaktaatan Israel terhadap aturan dan ketetapan dari Allah. Jadi ini terkait dengan bukan saja Israel yang pada zaman Musa, tetapi dalam mereka juga Israel sudah tidak taat. Dan ketidaktaatan mereka yang tadi saya bilang kalau itu bangsa dari ayat 1 sampai ayat 5 kita akan mendapatkan itu. Ayat 3 dan ayat 5 itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai mereka harus kalau nanti kita baca di ayat 10
ada kesalahan yang mereka lakukan, Israel lakukan terhadap perintah Allah. Ini kenyataan yang terjadi di Israel dan saudara. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, terkadang kita lari ke senang hati dulu, terkadang kita lari ke senang hati dulu, atau terkadang kita lari ke bahasa gaul bilang mawar dulu. Itu sudah kita punya kemanusiaan. Padahal jelas-jelas dibilang di kemarin, yang sulung, yang pertama didapatkan itu harus dianggap untuk Tuhan, itu persepuluhan yang menjadi hak milik Tuhan. Jadi persepuluhan itu bentuk peribadatan kita, Bapak Ibu Saudara. Wujud keaktifan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung proses pelayanan peribadahan, proses bergereja. Karena kalau kita tidak memberi, kita akan bisa mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam hidup. Kita menunggu pelayanan Tuhan yang ada di lembaga ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat ini yang sedang merupakan introduksi kita. Ketika Israel melakukan berbagai hal yang kita bilang ketidaktaatan dalam pemberian persepuluhan. Saya dan Bapak Ibu kalau melakukan pelanggaran, misalnya begini, ada perselisihan antara dua orang, pasti hubungan tidak bagus ya. Itu juga dialami oleh Israel. Kita punya berkat sudah ditakar masing-masing oleh Tuhan. Sehingga kita juga ketika menerima berkat Tuhan, kita diberikan kemampuan mengelola berkat Tuhan dengan baik, dengan benar. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, kita diberikan jaminan. Seperti jaminan yang Allah berikan untuk Israel, hasil akan berlimpahan, akan dijauhkan pertanyaan mereka dari kemana-mana. Saya dan Bapak Ibu juga diberikan jaminan. Ketika kita memberi perseluruhan untuk Tuhan dan beri perasaan kita dengan Tuhan. Mari kita kalau kita tidak percaya atau menurutkan, kalau mungkin saya ada berpikir tidak beri persepuluhan itu ketemu bisa makan tiap hari, bisa tidur nyenyak, bisa jalan. Banyak yang punya anggaran ini. Tetapi puji Tuhan, beri. Apakah kita punya berkat sama seperti yang tidak beri? Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan, kita mengimani bahwa berkat Tuhan itu ada. Lewat berkat Tuhan itu juga kita harus dimuliakan. Mari pakai berkat yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan penuh kasih, sehingga kita akan berkelimpahan di hari kemudian Tuhan memberkati kita. Amin.
Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.